Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini saya ingin membagikan sebuah renungan yang saya beri judul Bagaimanakah Saya Mengikuti Yesus. Teks diambil dari Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Saya bacakan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, dan ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekeliling itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul renungan saya lagi adalah Bagaimanakah Saya Mengikuti Yesus. Sesuai dengan Markus 3 ayat 7 dikatakan, "Dan banyak orang mengikut dia." Sebagai pembukaan dari teks kita akan mempelajari bagaimana orang-orang mengikuti Yesus saat itu, saat ini, dan sepanjang waktu. Renungan atau pembelajaran kita pada saat ini saya bagi 3 bagian. Yang pertama pembagian, yang kedua pertanyaan, dan yang ketiga pengharapan. Yang pertama, pembagian. Semua orang yang mengikuti Yesus dapat dibagi dalam 5 kelompok. Saya akan menggunakan 5 kata dalam bahasa Inggris untuk membagi kelompok ini. Yang pertama adalah kata fan atau penggemar. Mereka ini mengikuti Yesus hanya untuk menyenangkan diri sendiri, mengikuti Yesus untuk suatu kebutuhan. Kalau mengikuti Yesus tidak lagi memuaskan diri sendiri, maka mereka ini tidak lagi mengikuti Yesus. Sama seperti kalau saya penggemar
tim sepak bola, kemudian tim yang saya dukung mungkin kalah terus, maka saya akan mencari tim lain yang akan saya dukung. Jadi sifat dari mereka yang mengikuti Yesus sebagai penggemar atau fan ini sifatnya sementara. Sebagai catatan, kata fanatik atau penggemar yang ekstrim mempunyai kata dasar yang sama dari kata fan atau penggemar dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan Yesus memberikan peringatan keras untuk kelompok ini di Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi Alkitab juga mencatat, rekan-rekan sekalian, tidak kurang dari 1 minggu mereka yang bersorak-sorak, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan," merubah dukungan kurang dari 1 minggu dengan sorakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Bagian yang kedua adalah kata foe atau musuh. Kelompok ini mengikuti Yesus sebagai musuh, tidak bersahabat. Mereka cenderung mencari kesalahan, bukan mencari kebenaran. Perlawanan dari kelompok ini dapat bersifat lunak dan juga dapat bersifat keras. Yang bersifat lunak dapat kita lihat di ayat 2. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia, jadi mencari kesalahan. Tapi juga dapat perlawanan ini dapat bersifat keras. Di ayat 6 dikatakan, "Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia." Kemudian bagian yang ketiga, friend atau teman. Ada juga orang-orang yang mengikuti Yesus tidak sebagai musuh, tetapi sebagai teman. Tidak semua orang-orang Farisi mengikuti Yesus sebagai musuh. Ada satu orang Farisi yang mengikuti Yesus sebagai teman. Namanya adalah Nikodemus. Kita lihat di Yohanes 3 bahwa ia mengikuti Yesus dengan mencari kebenaran. Ia mengikuti Yesus dengan menyelidiki kebenaran. Terjadi dialog atau diskusi antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Tetapi sebagai catatan, tidak cukup mengikuti Yesus hanya sebagai seorang teman. Kemudian yang nomor 4, follower atau pengikut atau murid. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat ada kelompok yang mengikuti Yesus sebagai pengikut atau murid. Mereka mengikuti Yesus karena ingin belajar dari seorang guru. Mereka dapat mempelajari dari guru ini tidak hanya teori atau pengajaran, tetapi juga penerapan dari pengajaran. Ayat 14 sampai dengan 19 kita dapat lihat, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Sebagai murid, mereka juga mengikut Yesus atau mengikut seorang guru dengan melayani atas nama sang guru, yaitu mengusir setan dan memberitakan Injil. Sebagai catatan, tidak cukup mengikuti Yesus hanya sebagai murid atau follower. Berikutnya yang terakhir dari bagian ini adalah family atau keluarga. Ada 2 prinsip penting yang perlu kita mengerti sebagai catatan. Tidak semua follower adalah family, tetapi semua family adalah follower. Yang pertama, tidak semua follower adalah family. Tidak semua pengikut adalah saudara atau keluarga. Ada murid yang menyangkal Yesus seperti Petrus. Ada murid-murid yang meninggalkan Yesus. Di Yohanes 6, pada saat Tuhan Yesus mulai mengajar pengajaran-pengajaran yang mungkin terlalu dianggap keras oleh murid-muridnya, Yohanes 6 ayat 66 dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Dan dari teks kita pelajari ada murid yang menjual Yesus. Ayat 19 dikatakan, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16
menjelaskan lebih jelas, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Prinsip yang kedua, tetapi semua family adalah follower. Mereka yang mengikuti Yesus sebagai keluarga atau family pasti mengikuti Yesus sebagai murid atau follower. Ayat 31 sampai dengan 35 dikatakan, "Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, 'Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau.' Jawab Yesus kepada mereka, 'Siapakah atau siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?' Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan ia berkata, 'Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.'" Jadi sebagai family, kelompok ini mengikuti Yesus dengan melakukan kehendak Allah. Dan untuk dapat mengetahui kehendak Allah, mereka harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kekristenan bukan hanya sekedar agama atau ritual, tetapi hubungan yang akrab, relasi yang intim dengan Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Sebagai kesimpulan, seperti apa yang kita sudah pelajari, tidak semua yang menjadi anggota dari suatu perkumpulan, baik itu persekutuan ataupun gereja, tidak semua adalah saudara. Tetapi semua yang melakukan kehendak Tuhan adalah saudara dan murid-murid Tuhan Yesus. Bagian yang kedua. Kalau yang pertama tadi pembagian, bagian kedua adalah pertanyaan. Pertanyaannya untuk saya, untuk kita semua, bagaimanakah kita mengikuti Yesus? Apakah kita hanya mengikuti Yesus sebagai fan atau penggemar? Mengikuti Yesus hanya untuk memuaskan diri sendiri? Atau kita mengikuti Yesus sebagai foe? Mengikuti Yesus hanya untuk mencari kesalahan, bukan bahkan ingin mematikan dia. Kemudian yang ketiga, apakah kita mengikuti Yesus hanya sebagai teman? Mengikuti Yesus tidak sebagai musuh, tetapi cukup sebagai teman. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 4? Apakah kita mengikuti Yesus sebagai follower? Mengikuti Yesus sebagai murid, tetapi hanya menerima dia sebagai guru yang baik. Dan yang terakhir, pertanyaannya untuk kita, apakah kita mengikuti Yesus sebagai keluarga, sebagai saudara? Tidak hanya mendengar firman, tetapi melakukan kehendaknya. Bagian yang terakhir dari renungan pada saat ini adalah pengharapan. Ada beberapa bagian yang ingin saya bagikan dalam bagian ini tentang pengharapan. Yang pertama, ada pengharapan. Dari fan dapat menjadi family. Dari penggemar dapat menjadi keluarga atau saudara. Ingat cerita 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya sembuh, tetapi hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus. Di Lukas 17 ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi dia yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sementara teman-temannya pergi, tapi ia kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk kesembuhan. Tidak hanya ia dipulihkan secara kesehatan, tapi jiwanya juga diselamatkan. Kemudian pengharapan yang kedua, dari foe dapat menjadi family, dari musuh dapat menjadi saudara dan keluarga. Ingat cerita Paulus, dari seorang yang mencari, bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus sebelum dia sendiri menerima Tuhan Yesus, menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa.
Jadi menjadi contoh seorang musuh pun seperti Paulus dapat menjadi keluarga. Dari seorang teroris, dia menjadi seorang teolog yang dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian pengharapan berikutnya, dari friend dapat menjadi family. Ingat cerita Nikodemus? Nikodemus setelah Yohanes 3 tidak lagi disebut namanya, tetapi hanya beberapa kali. Tetapi dari dua referensinya itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya lagi mengikuti Yesus sebagai teman, tetapi dia mengikuti Yesus sebagai saudara atau keluarga. Kita lihat di Yohanes 7 ayat 50 sampai dengan 53, ia membela Yesus. Ayat 50 dikatakan, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tidak hanya Nikodemus membela Tuhan Yesus, tetapi Nikodemus hadir untuk menguburkan Tuhan Yesus. Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42 dikatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan ia menurunkan mayat itu. Dengarkan kalimat ini, dan juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka menghampiri mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Luar biasa. Nikodemus yang pada awalnya menjadi teman, justru pada akhirnya tidak hanya dia membela, tetapi dia melayani Tuhan Yesus dengan memberi yang terbaik. Kemudian bagian berikutnya, pengharapan dari follower dapat menjadi family. Kita lihat Yudas pada saat dia menyesal telah menjual Tuhan Yesus, dia mengambil nyawanya, atau dia menggantungkan diri atau membunuh diri dengan penyesalan. Tetapi Petrus yang menyangkal Tuhan juga menyesal dan menangis, tetapi ia kembali. Ia menyerahkan dirinya, bahkan Tuhan memakainya menjadi orang yang luar biasa dalam pelayanan. Jadi ada pengharapan bagi kita semua. Saya harapkan sebagai penutup, pertanyaannya adalah bagaimanakah saya mengikuti Yesus? Kalau saya mengikuti Yesus hanya sebagai penggemar, mari undangan Tuhan Yesus sama, ikutilah dia sebagai saudara dan keluarga dengan hidup taat melakukan kehendaknya. Kalau kita mengikuti Yesus sebagai musuh, seperti Paulus, marilah kita bertobat dan percaya dan melayani dia. Kalau kita hanya mengikuti Yesus sebagai teman juga, mari kita teladani Nikodemus dengan memberi yang terbaik, dengan melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kalau kita hanya mengikut Yesus sebagai murid, tapi kita hidup jauh dari Tuhan, mari kita kembali seperti Petrus untuk menyerahkan diri dan menyerahkan hidup kita melayani dia sebagai juru selamat yang hidup. Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita jawab, dan saya harapkan kita semua sedang dalam proses menjadi saudara dan keluarga Tuhan Yesus dengan tidak hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman. Dan dengan demikian kita pun adalah pengikut dan murid-murid Tuhan Yesus yang tidak hanya belajar, tetapi melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan, Tuhan Yesus memberkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, dan Tuhan Yesus juga
memberkati penerapan dari firman-Nya. Haleluya. Amin.